Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku. Yang pada video kali ini aku akan mengapresiasi cerpen Robohnya Surau Kami karya Aan Nafis, dimana yang akan kita bahas yaitu inti persoalan, penyebab, akibat, dan cara penyelesaian yang ada di dalam cerita tersebut menurut pengarangnya. Sebelumnya, cerpen Robohnya Surau Kami ini menceritakan tentang seorang kakek sebagai garin di sebuah surau yang senantiasa melakukan ibadah dan mendekatkan diri pada Allah. Sampai-sampai ia rela meninggalkan keluarga juga pekerjaannya demi keinginannya untuk mencapai kesempurnaan beribadah dan dapat jaminan masuk surga. Namun, pada suatu hari sang kakek membuat geger warga karena ditemukan telah meninggal dengan keadaan yang sangat menggenaskan. Tidak ada yang menduga akan hal itu. Kejadian itu pun dikaitkan dengan perlakuan Ajo Sidi pada kakek sebelum kakek meninggal. Karena cerita bualan Ajo Sidi, maka kakek meninggal. Meninggal dengan kondisi menggenaskan dengan gerokan di lehernya, meninggal karena bunuh diri. Pertama, kita akan membahas tentang persoalan pada cerpen ini. Persoalan atau eksposisi cerita dalam cerpen ini berupa penjelasan tentang keberadaan seorang kakek yang menjadi garin di sebuah surau tua beberapa tahun yang lalu atau flashback, seperti yang diungkapkan pada kutipan berikut. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis. Tuan akan berhenti di dekat pasar, maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima membelokkan ke jalan sempit itu, dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pencurahan mandi, dan di pelataran kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkahnya, ketentuannya, dan ketaatannya beribadah. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garin penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Penggawatan cerita mulai bergerak maju dan mulai muncul masalah, yaitu tokoh aku menceritakan bahwa kakek sudah meninggal karena sebuah dongengnya Ajo Sidi yang tidak dapat disangkal kebenarannya. Berikut kutipannya. Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang, ia sudah meninggal dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Jika Tuan datang sekarang hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan suatu kesucian yang bakal roboh, dan kerobohan itu kian dari kian cepat keberlangsungan. Dan biang keladi dari kerobohan ini ialah sebuah dongengan yang tak dapat disangkal kebenarannya. Kemudian penyebab dari permasalahan pada cerpen ini yaitu diberikan gambaran cerita sebelum kakek meninggal. Tokoh aku menanyakan kepemilikan pisau yang diasah kakek. Hal ini dapat dibuktikan dengan kutipan berikut ini. Kurang ajar dia, kakek menjawab. Kenapa? Mudah-mudahan pisau cukur ini yang kuasa tajam-tajam ini menggoroh tenggorokannya. Kemarahannya demikian hebat sehingga dia mau saja melepaskan kesalahannya dengan menceritakan apa yang dilakukan Ajo Sidi terhadapnya kepada tokoh aku. Segala apa yang diungkapkannya di depan tokoh aku tidaklah membuatnya merasa lebih ringan, bahkan semakin berat dan menekankan batinnya. Dan kemudian akibatnya kekecewaan kakek berakhir dengan cara tragis. Dia bahkan membunuh dirinya sendiri dengan menggorok lehernya. Berikut kutipannya. Demikianlah cerita Ajo Sidi yang kudengar dari kakek. Cerita yang memurungkan kakek, dan besoknya ketika aku mau turun rumah pagi-pagi istriku berkata, apa aku tak pergi menjenguk? Siapa yang meninggal? Tanyaku kagut. Kakek, iya tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang mengerikan sekali. Ia menggoroh lehernya dengan pisau cukur. Setelah itu, terdapat penyelesaian pada cerpen ini, yaitu penyelesaian orang-orang terkejut ketika menemukan kakek garin meninggal dengan menggenaskan, yang justru Ajo Sidi menganggap hal itu biasa saja. Hal tersebut digambarkan dari kutipan berikut. Aku cari Ajo Sidi ke rumahnya, tapi aku berjumpa istrinya saja. Lalu aku tanya dia, ia sudah pergi, jawab istri Ajo Sidi.
Tidak ia tahu kakek meninggal sudah, dan ia meninggalkan pesan agar dibelikan kain kafan buat kakek 7 lapis. Dan sekarang, tanyaku kehilangan akal sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Ajo Sidi yang tidak sedikit pun bertanggung jawab. Dan sekarang kemana dia? Kerja, kerja, tanyaku mengulang hampa. Ya, dia pergi kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.